Bagaimana bisa pembalap Indonesia tiba-tiba menguncang dunia Moto3 dalam satu balapan? Apa yang sebenarnya terjadi di lap terakhir hingga Veda bisa mengunci podium bersejarah? Mengapa duel Veda versus pembalap KTM jadi titik balik paling krusial di balapan ini? Jawabannya ada di akhir video. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Sejarah itu akhirnya datang, dan datangnya bukan pelan-pelan, tapi langsung menghantam dunia balap. Di Brazil 2026, di tengah hiruk-pikuk Moto3 yang terkenal brutal dan tidak terduga, satu nama tiba-tiba muncul dan langsung mencuri perhatian global, Veda Ega Pratama. Ini bukan sekedar podium, ini bukan sekedar posisi ketiga. Ini adalah momen di mana Indonesia untuk pertama kalinya benar-benar berdiri di podium balap dunia. Dan yang membuatnya semakin mengguncang, tidak ada yang benar-benar memprediksi ini. Tidak ada hype besar sebelumnya, tidak ada label favorit, tapi dalam satu balapan, semuanya berubah. Dunia yang biasanya hanya fokus pada nama-nama Eropa, tiba-tiba harus mengucapkan satu nama baru. Namun yang membuat pedok benar-benar gempar bukan hanya hasil akhirnya. Cara Veda mencapainya, penuh tekanan, penuh resiko, dan nyaris tanpa kesalahan, itu yang membuat banyak pihak mulai bertanya, apakah ini hanya kejutan atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Kalau kamu bangga lihat pembalap Indonesia mulai bersaing di level dunia, sekarang waktunya kita kasih dukungan nyata. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini biar makin banyak yang tahu perjalanan Veda Ega Pratama. Karena dukungan kecil dari kita bisa jadi bahan bakar besar untuk langkahnya ke MotoGP. Start balapan. Ketika tenang justru jadi senjata. Lampu start padam dan disitulah segalanya dimulai. Tidak ada gerakan agresif berlebihan dari Veda. Tidak ada manuver nekat di tikungan pertama. Tapi justru disitulah letak kecerdasannya. Start bersih, masuk ke racing line dengan presisi, lalu langsung mengunci ritme. Di Moto3, di mana sebagian besar pembalap cenderung bermain agresif sejak awal, pendekatan seperti ini sering dianggap terlalu aman. Tapi Veda membuktikan sebaliknya. Ia tidak terburu-buru, ia tidak terpancing, ia membaca balapan seperti seorang veteran. Setiap lap dijalani dengan kontrol yang sangat rapi, dan saat pembalap lain mulai kehilangan konsistensi karena tekanan, Veda justru tetap stabil. Ini bukan kebetulan, ini strategi, ini disiplin. Tapi masalahnya, di Moto3, stabil saja tidak cukup, karena cepat atau lambat, chaos akan datang. Dan ketika chaos itu akhirnya muncul di pertengahan balapan, semua yang terlihat tenang tadi langsung berubah menjadi ujian terbesar. Tengah balapan, saat tekanan mulai memuncak. Masuk ke fase tengah, balapan berubah total. Intensitas naik drastis, posisi mulai berubah cepat. Dan disinilah Veda benar-benar masuk ke dalam pertarungan sebenarnya. Nama yang terus menempel ketat di belakangnya, Alvaro Carpe dari KTM. Ini bukan sekadar duel biasa. Ini pertarungan dua gaya balap yang berbeda. Carpe agresif, penuh tekanan, terus mencoba membuka celah. Sementara Veda tetap tenang, tapi mulai meningkatkan intensitas. Beberapa kali posisi mereka saling bertukar. Overlap terjadi di tikungan sempit. Jarak antar motor nyaris tidak ada. Ini adalah jenis pertarungan yang sering berakhir dengan kesalahan atau bahkan insiden. Dan beberapa momen, Veda terlihat hampir kehilangan kendali. Tapi yang menarik, tidak ada kepanikan, tidak ada gerakan panik. Ia tetap berada di dalam kontrol. Ia bertahan, menempel, dan terus membaca. Seolah menunggu satu momen kecil, satu celah yang bisa mengubah semuanya. Dan momen itu akhirnya datang di saat yang paling menentukan. Lap penentuan, keberanian yang tidak bisa dilatih. Lap terakhir, disinilah segalanya dipertaruhkan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi strategi panjang, hanya keputusan dalam hitungan detik. Dan Veda membuat keputusan yang tidak semua pembalap berani ambil. Ia melihat celah yang sangat sempit, hampir mustahil, dan tetap memilih masuk. Ini bukan sekedar skill, ini keberanian. Motor sedikit goyah saat masuk tikungan, tekanan dari belakang masih ada, tapi ia tidak mundur. Ia tetap menjaga racing line, tetap mempertahankan posisi, dan keluar dari tikungan terakhir dengan satu hal yang sudah pasti. Posisi itu miliknya. Garis finish terlewati, dan sejarah resmi tercipta. Tapi, yang membuat semua orang terdiam sejenak bukan hanya hasilnya. Cara ia mengunci posisi itu, di bawah tekanan ekstrim, dengan eksekusi yang hampir sempurna, itu yang membuat banyak orang di pedok langsung menyadari, ini bukan pembalap biasa. Setelah finish, saat dunia mulai melirik. Begitu balapan selesai, atmosfer langsung berubah. Ini bukan sekedar selebrasi podium biasa. Kamera mulai fokus ke satu sosok. Kru tim terlihat emosional, dan di balik layar, percakapan mulai terjadi. Menurut kabar dari pedok, beberapa petinggi tim langsung memperhatikan performa ini.
Nama Alberto Puig bahkan mulai disebut dalam diskusi internal. Belum ada pernyataan resmi, tapi sinyalnya jelas. Performa ini tidak lewat begitu saja. Dalam dunia MotoGP, perhatian seperti ini sangat berarti. Karena biasanya, pembalap yang berhasil menarik perhatian di Moto3 tidak lama lagi akan masuk ke jalur pengembangan yang lebih besar. Tapi di sisi lain, perhatian ini juga membawa tekanan baru. Karena mulai sekarang, Veda bukan lagi underdog, ia adalah target. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ia siap menghadapi fase berikutnya yang jauh lebih berat? Dampak instan, satu podium, efeknya berantai. Dalam dunia balap, satu hasil bisa mengubah segalanya. Dan podium ini bukan sekedar angka di klasemen, ini adalah sinyal. Dalam hitungan jam setelah balapan, nama Veda Ega Pratama mulai beredar di berbagai analisis, forum pedok, hingga media internasional. Ini bukan hype biasa. Ini reaksi terhadap sesuatu yang nyata terlihat di lintasan, kontrol, keberanian, dan eksekusi di bawah tekanan. Banyak pembalap bisa cepat, tapi tidak semua bisa tetap stabil saat situasi kacau, dan Veda menunjukkan itu. Yang menarik, performa ini datang tanpa dominasi motor paling superior. Artinya, kontribusi terbesar datang dari pembalap itu sendiri, dan di level Moto3, itu adalah indikator penting bagi tim-tim besar. Tapi di balik semua sorotan ini, ada efek lain yang mulai muncul, ekspektasi. Karena mulai saat ini, setiap balapan Veda tidak lagi dilihat sebagai proses, tapi sebagai pembuktian ulang. Dan disinilah tekanan sebenarnya dimulai. Radar pabrikan, saat permainan besar mulai bergerak. Menurut kabar dari paddock, beberapa tim pabrikan mulai memasukkan nama Veda ke dalam radar pengamatan mereka. Ini bukan sesuatu yang diumumkan secara terbuka, tapi pola ini sangat umum terjadi di Moto3. Begitu seorang pembalap menunjukkan performa mencolok, terutama dalam situasi tekanan tinggi, tim-tim besar akan mulai mengamati secara serius. Nama Honda disebut-sebut dalam beberapa diskusi internal. Bahkan ada indikasi awal bahwa jalur pengembangan bisa terbuka jika performa seperti ini terus berlanjut. Tapi tentu saja, belum ada konfirmasi resmi. Dan disinilah dinamika mulai kompleks, karena ketika perhatian pabrikan mulai masuk, bukan hanya soal performa di lintasan, ada faktor kontrak, sponsor, manajemen, hingga strategi jangka panjang. Semua bergerak di belakang layar. Dan satu hal yang pasti, Veda sekarang sudah masuk ke permainan yang jauh lebih besar dari sekedar Moto3. Konsistensi, tantangan yang tidak terlihat di kamera. Podium pertama selalu jadi headline, tapi di balik itu, ada satu kata yang jauh lebih menentukan karir, konsistensi. Banyak pembalap tampil luar biasa di satu balapan, lalu kesulitan mengulang performa yang sama. Dan di Moto3, margin kesalahan sangat kecil. Selisih waktu antar pembalap bisa hanya sepersekian detik. Artinya, sedikit saja kehilangan fokus, posisi bisa langsung jatuh. Sekarang semua mata tertuju pada Veda. Setiap sesi latihan, setiap kualifikasi, setiap lap, semuanya akan dianalisis. Lawan-lawan juga mulai belajar. Mereka akan membaca gaya balapnya, mencari celah, dan mencoba menekan. Ini fase di mana kejutan berubah menjadi target. Dan disinilah mental benar-benar diuji. Apakah ia bisa tetap tenang saat semua orang mencoba menjatuhkannya? Apakah ia bisa berkembang saat tekanan meningkat? Karena di level ini, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling stabil dalam jangka panjang. Transisi besar dari cerita baru ke arena utama. Sementara sorotan masih hangat di Moto3, panggung utama MotoGP di Brazil 2026 justru menghadirkan cerita yang tidak kalah intens. Dua dunia ini bertabrakan dalam satu akhir pekan. Di satu sisi, kita melihat lahirnya potensi baru. Di sisi lain, para pembalap elit sedang bertarung mempertahankan dominasi mereka. Dan di tengah semua itu, satu nama muncul sebagai pusat perhatian di kelas utama, Marco Bezzecchi. Tapi yang membuat balapan ini menarik bukan hanya siapa yang menang, melainkan bagaimana cara kemenangan itu diraih. Karena saat sebagian besar pembalap terjebak dalam duel panas, ada satu strategi berbeda yang justru menentukan hasil akhir. Dan disitulah Bezzecchi bermain. Bezzecchi, strategi tenang di tengah kekacauan. Marco Bezzecchi menjalani balapan yang hampir kontras dengan apa yang terjadi di belakangnya. Start bersih, tanpa drama, masuk ke ritme dengan cepat. Dan yang paling penting, ia tidak terpancing untuk ikut dalam pertarungan agresif yang terjadi di grup belakang. Ini adalah pendekatan yang membutuhkan disiplin tinggi. Karena dalam situasi balapan, insting untuk menyerang seringkali sulit ditahan. Tapi Bezzecchi memilih untuk tetap fokus pada ritmenya sendiri. Lap demi lap, jarak mulai terbuka. Bukan karena ia jauh lebih cepat, tapi karena ia jauh lebih rapi. Dalam wawancara setelah balapan, ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menjaga konsistensi dan menghindari kesalahan. Dan di lintasan seperti Brasil, itu sudah cukup untuk menciptakan keunggulan. Tapi jangan salah, kemenangan ini bukan hasil dari balapan yang mudah. Justru karena di belakangnya, kekacauan terjadi tanpa henti. Dan dari sanalah drama terbesar sebenarnya muncul. Duel utama, Marquez versus Di Gia. Intensitas tanpa jeda.
Di belakang Bezzecchi yang melaju tenang, justru terjadi salah satu duel paling intens di Brazil 2026. Marc Marquez berhadapan langsung dengan Fabio Di Giannantonio, dua pembalap dengan gaya yang sama-sama agresif, tapi pendekatan yang berbeda. Sejak awal pertarungan, keduanya tidak memberi ruang sedikit pun. Overlap terjadi berulang kali, racing line saling dipotong. Ini bukan sekedar perebutan posisi, ini adu mental. Marquez mencoba menekan dengan pengalaman dan insting balapnya, sementara Di Gia tampil tanpa rasa takut, menutup setiap celah yang terbuka. Setiap tikungan terasa seperti momen penentuan. Dan yang membuat situasi ini semakin menegangkan, tidak ada yang mau mundur. Ini adalah tipe duel bisa berubah arah dalam satu kesalahan kecil. Tapi justru karena keduanya bermain di batas maksimal, tensi terus meningkat. Dan penonton dibuat tidak bisa berkedip. Momen kritis nyaris berubah jadi insiden. Beberapa kali, duel ini hampir melewati batas. Jarak antar motor begitu dekat, hingga nyaris tidak ada ruang untuk kesalahan. Di satu momen, keduanya masuk tikungan dengan kecepatan tinggi. Sedikit saja kehilangan kontrol, hasilnya bisa sangat berbeda. Tapi disinilah kualitas mereka terlihat. Kontrol tetap terjaga, keputusan tetap cepat, tidak ada gerakan ceroboh. Namun tekanan itu nyata. Bahkan dari sudut kamera terlihat jelas betapa tipisnya margin keselamatan di situasi seperti ini. Ini bukan hanya soal skill, tapi juga keberanian untuk tetap berada di batas tanpa melampauinya. Dan di tengah tekanan seperti itu, satu keputusan kecil akhirnya menentukan siapa yang keluar lebih unggul. Hasil duel, Di Gia ambil momentum, Marquez kehilangan celah. Pada fase akhir balapan, momentum mulai bergeser. Di Gia menemukan ritme yang lebih stabil, sementara Marquez terlihat sedikit kehilangan timing di beberapa titik krusial. Ini bukan soal kecepatan murni, tapi tentang konsistensi dalam tekanan. Dan disinilah Di Gia mengambil keuntungan. Ia mulai membuka jarak kecil, tidak besar, tapi cukup untuk mengamankan posisi. Marquez mencoba membalas, mencoba mencari celah terakhir, tapi peluang itu tidak datang lagi. Garis finish akhirnya memastikan satu hal, Di Gia unggul dalam duel ini. Hasil yang cukup mengejutkan, mengingat reputasi Marquez dalam pertarungan head-to-head, tapi inilah balapan. Kadang bukan soal siapa yang paling agresif, tapi siapa yang paling tepat di momen penting. Dampak besar, klasemen mulai memanas. Hasil di Brasil ini langsung memberi efek ke peta persaingan musim 2026. Kemenangan Bezzecchi memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat serius. Performa konsisten, minim kesalahan, dan kemampuan membaca balapan, semuanya terlihat jelas. Di sisi lain, hasil Marquez menunjukkan bahwa persaingan musim ini tidak akan mudah. Bahkan pembalap dengan pengalaman besar pun bisa tertekan jika ritme tidak sempurna. Sementara Di Gia dengan hasil ini mengirim pesan kuat bahwa ia bukan sekedar pelengkap grid. Ia bisa bersaing, bahkan melawan nama besar. Dan jika tren ini berlanjut, kita akan melihat musim yang jauh lebih terbuka dari yang diperkirakan. Tidak ada dominasi mutlak, tidak ada kemenangan yang mudah. Setiap seri akan menjadi pertarungan baru. Dari Indonesia ke dunia, awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari satu podium di Moto3 hingga drama besar di MotoGP. Brasil 2026 memberikan satu gambaran jelas, dunia balap sedang berubah. Veda Ega Pratama membuka babak baru untuk Indonesia, bukan lagi sekedar partisipasi, tapi kompetisi nyata di level dunia. Sementara di kelas utama, para pembalap elit terus menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk lengah. Semua bergerak, semua berkembang, dan semua saling menekan. Tapi yang paling menarik, ini baru awal. Karena jika Veda mampu menjaga performa, jika tekanan bisa dikendalikan, dan jika peluang itu benar-benar terbuka, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat sesuatu yang lebih besar di masa depan. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah ini hanya satu momen bersejarah, atau awal dari era baru bagi Indonesia di dunia balap?